Shalom, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk suster, bapak, dan ibu guru hebat. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Eriska Siburian SPD. Saya wali kelas di 5B SDS Fioretti Tiga Raksa Kabupaten Tangerang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan atau memaparkan aksi nyata topik 1 Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Di topik ini akan membahas tentang pandangan Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang memerdekakan. Merdeka Belajar merupakan program yang mengupayakan proses belajar peserta didik secara merdeka atau bebas sesuai minat dan karakteristik peserta didik. Guru kini tidak lagi berperan untuk menjalankan kurikulum saja, namun menjadi penghubung antara kurikulum dan minat peserta didik. Pada topik 1 ini kita akan mempelajari 5 modul. Modul yang pertama, mengenali dan memahami diri sendiri sebagai pendidik. Suster, bapak, ibu guru sebagai pendidik tentu saja sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling penting mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri kita sendiri. Sebagai pendidik, harus mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Sebagai pendidik juga harus mampu mengenali karakteristik peserta didik. Kita perlu terus belajar agar kita bisa mengantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin. Tidak tergantung pada orang lain, menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Ini adalah dasar-dasar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Guru juga perlu menjadi pendidik yang relevan dengan perkembangan zaman. Seperti yang kita ketahui, sekarang zaman sudah sangat canggih. Kita dapat mendapatkan informasi dari mana saja, bahkan dalam genggaman tangan kita. Lalu, apa peran kita sebagai guru? Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik itu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kita masuk ke modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia atau masyarakat. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Nah, mendidik dan mengajar ini terbagi atas 3, yaitu mendidik menyeluruh, mendidik selama 1 abad, dan menjadi manusia secara utuh. Kodrat murid. Kodrat murid ada 3, yaitu kodrat keadaan adalah pendidikan bergerak secara dinamis, menyesuaikan keadaan dan bergerak begitu cepat. Kodrat alam. Setiap murid atau peserta didik terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing. Kodrat zaman, guru sebagai pengajar perlu penyesuaian dengan perkembangan zaman atau menyesuaikan diri pada perkembangan zaman. Selanjutnya ada asas trikon. Asas trikon ini terbagi atas 3. Yang pertama, kontinuitas,
yaitu pengembangan secara berkesinambungan dan dilakukan terus-menerus. Yang kedua, konvergen, mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia. Yang ketiga, konsentris, yaitu bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan sekitar. Modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas atau di sini akan dibahas bagaimana menumbuhkan budi pekerti, pengertian budi pekerti dan teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Budi pekerti. Budi pekerti ini pengertiannya ada dua, yaitu budi yang artinya ranah batin yang meliputi trisakti atau cipta, rasa, dan karya, dan pekerti yaitu ranah lahir yang mewujudkan tenaga. Teori konvergensi yaitu transformasi pendidikan yang mengarahkan murid untuk dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri. Modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada modul 5 ini dijelaskan bahwa tujuan akhir dari seluruh pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid hanya dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem AMONG. Murid generasi native digital hidup di era kemajuan yang mengharuskan guru menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Terima kasih sudah menonton. Salam bahagia, suster, ibu dan bapak guru hebat.